Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Kurniawati. Hari ini saya akan berbagi tentang rencana tindak lanjut dari hasil refleksi setelah PPL yang telah saya lakukan di rencana aksi 1 dan rencana aksi 2 di dalam PPG kategori 1 dalam jabatan di tahun 2002 ini, di mana saya berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Yang mana rencana tindak lanjut yang saya lakukan itu, saya memilih, menyorot, merefleksikan dari 3 permasalahan yang saya hadapi di dalam pelaksanaan PPL saya. Yang pertama itu memilih model pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, menggunakan media dan sumber belajar untuk meningkatkan kreativitas siswa. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan materi agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Jadi yang pertama itu saya akan membahas dulu yang pertama, yaitu memilih model pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang mana untuk rencana tindak lanjut dalam proses pembelajaran ke depannya itu, yang pertama yang akan saya lakukan itu adalah saya akan mempelajari lagi model-model pembelajaran yang lain. Karena di dalam PPG ini kami memang dituntut untuk mengaplikasikan 2 model saja, yaitu problem based learning dan project based learning, yang mana dapat meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa. Jadi saya akan mempelajari lagi model-model lain agar dapat diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar bersama siswa di dalam kelas. Yang kedua itu, saya akan berusaha memahami dan menerapkan sintak-sintak pembelajaran dari setiap model pembelajaran yang akan dipakai dalam pembelajaran, sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari selama ini di dalam kegiatan PPG dan sudah saya praktekkan sendiri di dalam kegiatan PPL di rencana aksi 1 dan rencana aksi 2, yang mana betul-betul efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, yang di dalam memilih model pembelajaran ini, rencana tindak lanjutnya yang selanjutnya adalah saya akan merancang RPP untuk mendesain pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik materi maupun karakteristik siswa. Karena kalau kita merancang RPP yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa, tentu hasilnya itu saya lihat dari praktek yang sudah saya lakukan di PPL rencana aksi 1 dan 2 itu betul-betul dapat meningkatkan keaktifan siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, yang terakhir itu rencana tindak lanjut saya di dalam memilih model pembelajaran ini yaitu meningkatkan kemampuan saya sendiri, kemampuan pedagogik saya sendiri, sehingga dapat memahami lagi dan menerapkan model-model pembelajaran yang lain yang disesuaikan dengan karakteristik materi dan karakteristik dari siswa. Yang kedua, masalah yang saya angkat itu menggunakan media dan sumber belajar untuk meningkatkan kreativitas siswa. Yang mana rencana tindak lanjut dalam proses pembelajaran kedepannya nanti, yang pertama itu saya akan membuat sendiri media-media pembelajaran yang menarik yang nantinya akan dipakai di kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Seperti yang sudah saya praktikkan di PPL di rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Karena memang memudahkan saya sebagai guru dalam mengajar dan dapat menarik minat siswa dalam belajar dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga pada akhirnya nanti hasil belajar siswa akan meningkat. Yang kedua itu, saya akan berusaha meningkatkan kemampuan dalam membuat media dengan mencari informasi baik di internet ataupun bertanya pada teman sejawat saya agar dapat meningkatkan kualitas diri pribadi saya sebagai guru. Yang terakhir itu, pada saat PPG ini saya sudah mulai bisa membuat PPT yang beraudio yang dijadikan video. Jadi kedepannya saya akan mempelajari lagi membuat media-media pembelajaran lain, baik yang memakai teknologi ataupun yang sederhana, karena tujuannya itu untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa saya. Selain itu, saya juga akan meningkatkan lagi kemampuan saya membuat PPT video ini menjadi lebih menarik lagi,
ya ujung-ujungnya untuk meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa yang akan meningkat pada akhirnya. Yang ketiga itu adalah meningkatkan penguasaan materi agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Untuk rencana tindak lanjutnya ke depan dalam proses pembelajarannya nanti, yang pertama saya akan berusaha meningkatkan kemampuan penguasaan materi saya, karena dengan meningkatkan kompetensi profesional maka akan membantu saya untuk memahami materi lebih baik lagi. Dengan pemahaman materi yang lebih baik, jadi saya dapat merancang pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan karakteristik materi tersebut. Yang kedua, untuk meningkatkan penguasaan materi ini, saya akan mencoba mencari sumber-sumber belajar yang dapat terpercaya seperti dari Kemendikbud, dari platform Merdeka Mengajar, dan dari teman-teman sejawat yang lebih senior, karena mereka mempunyai ilmu yang lebih yang bisa berbagi ilmunya dengan kita sehingga dapat meningkatkan kemampuan kompetensi profesional kita. Yang terakhir itu dengan meningkatkan penguasaan materi. Dengan menguasai materi ini maksudnya agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa agar dapat pada akhirnya meningkatkan keaktifan dan hasil belajar dari siswa itu sendiri. Itulah saya sharing tentang RTL atau rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya setelah saya melakukan praktek di rencana PPL di rencana aksi 1, di rencana aksi 2. Saya mencoba merefleksikan diri saya sendiri, melihat kekurangan dan kelebihan yang sudah saya lakukan. Tersusunlah RTL ini, rencana tindak lanjut saya. Semoga yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, guru dan teman-teman yang akan melaksanakan PPG atau yang sudah di dalam PPG dapat berbagi ilmu dan informasinya. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan untuk terakhir kali saya ucapkan jangan lupa like dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.